Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Priscilla di channel YouTube ini. Sebelumnya like dan subscribe ya. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya akan memberikan sebuah renungan dengan topik apa pengaruh darah Yesua. Mari kita buka pembacaan kita hari ini, Matius 28 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, jika saudara menyimak pembacaan dalam Matius 28 ayat yang ke-18, pernahkah saudara merenungkan seberapa besarkah pengaruh darah Yesua dalam kehidupan orang yang percaya? Dalam tradisi kerajaan misalnya, ikatan darah itu merupakan hal yang sangat penting. Seseorang bisa menjadi pewaris kerajaan bukan ditentukan oleh kemampuannya atau prestasinya. Bukan itu saudara, tetapi ditentukan oleh hubungan darah dengan sang raja. Nah, kita sebenarnya orang yang harusnya dibinasakan akibat dari ketaatan kita, tetapi oleh karena kasih daripada Bapa Yahweh, dia menurunkan putranya untuk mati di atas kayu salib untuk supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesua telah memberikan darahnya bagi kita sebagai ikatan antara dirinya dengan diri kita. Jadi dengan mengalirnya darah Yesua di dalam diri kita, itu berarti secara sah kita telah menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan kuasa itu telah diberikan kepada kita. Coba kita buka Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan sorga, dan apapun yang kamu ikat di bumi akan diikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Nah, hal ini pun dipertegas kembali oleh Yesua di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Coba kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan apa? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Yesua mengutus murid-muridnya untuk pergi pelayanan, mereka itu sangat takjub dengan kuasa yang bisa mereka lakukan, saudara. Mereka bercerita kepada Yesua bahwa mereka bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan mujizat, bahkan bisa menaklukkan setan, saudara. Saat itu murid-muridnya menjadi sadar bahwa mereka bukan hanya menjadi penonton, tetapi mereka adalah pelaku-pelaku utama. Dan kalau mereka tetap percaya, maka mereka pun bisa melakukan mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Coba kita buka Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Jadi saudaraku yang terkasih, itulah pengaruh darah Yesua bagi kehidupan kita. Dengan setetes darah Yesua, kita telah diangkat menjadi anaknya untuk mewarisi kerajaan sorga. Kemudian kita diberi kuasa untuk menaklukkan semua kuasa yang ada di muka dunia ini. Kemudian kita diberi kuasa untuk menjadi pemenang.
bahkan lebih dari pemenang. Yang jadi pertanyaannya saudara, apakah kita mempercayai hal itu? Apakah kita mau mempergunakan kuasa yang diberikan oleh Yesua? Nah, saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, dengan darah Yesua, maka kita mewarisi kerajaan sorga. Tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan Yesua. Tuhan Yesua memberkati. Amin.